warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Ya. Ya, tetap semangat ya. Ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar ya. Tapi sebelum kita belajar, Ibu akan mengambil absen dulu ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang sakit? Ya, kalau yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali sekolah seperti biasa ya. Nah, sekarang kita akan berdoa ya. Coba Naya pimpin doa dulu ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sama-sama. Doa dimulai. Nah, sekarang kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semua berdiri ya. Sekarang kita akan keluar ya, kalian mencari hewan apa yang bisa kamu temui yang ada di luar sekolah ini ya. Silakan dari kelompok. Tadi keluar tadi, coba apa saja yang adik-adik temukan di luar tadi? Ya, ayam, apa lagi? Burung, apa lagi? Belalang, katak. Ya, tadi adik-adik sudah menyebutkan ada burung, ada ayam, ada belalang, ada kupu-kupu, ada katak. Kira-kira tadi adik-adik sudah menyebut. Coba siapa yang tahu? Biasanya kupu-kupu itu berkembang biak dengan apa? Dengan apa? Selain siapa lagi berkembang biak dengan apa? Ya, siapa namanya? Ya, telur. Dari telur itu biasanya kamu lihat di mana? Biasanya menempel di mana? Ya, di daun. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang daun hidup hewan ya, dengan tujuan yang pertama, siswa dapat membedakan pengertian
kemudian metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengurutkan dan membedakan dalam hidup kata dengan kupu-kupu. Dan ketiga, siswa dapat mendaftarkan hewan yang mereka temukan di lingkungan sekitar dengan mengidentifikasi hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna dengan tidak sempurna. Nah, tadi adik-adik sudah ada yang mendapatkan belalangnya. Ya, seperti ini ya belalangnya. Kelompok 2 yang sedang menemukan belalang. Nah, biasanya belalang ini perkembangbiakannya melalui apa? Dengan cara apa? Bertelur ya. Kemudian dari telur berkembang biak menjadi belalang kecil tanpa sayap. Kemudian dari belalang kecil tanpa sayap, dia berkembang biak dengan apa? Belalang muda. Dari belalang muda dia berubah menjadi belalang dewasa. Perkembangan ini disebut apa? Metamorfosis sempurna atau tidak sempurna belalang? Ya, tidak sempurna. Kenapa tidak apa? Kenapa tidak sempurna belalang? Karena perkembangbiakannya dari perkembangbiakan dari lahir sampai dewasa berubah bentuknya ya. Ya. Nah sekarang tadi adik-adik sudah menyebutkan kupu. Nah kupu-kupu itu berkembang biak. Gua akan bertanya lagi ya, kupu-kupu itu berkembang biak dengan apa? Telur. Kemudian telur berubah ular. Dari ular menjadi kepompong. Biasa atau biasa disebut pupa. Kemudian dari pupa ya kupu-kupu muda. Dari kupu-kupu muda menjadi kupu-kupu dewasa. Sehingga mengalami sempurna. Karena apa? Kenapa sampai mengalami metamorfosis sempurna? Siapa yang bisa? Bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1 buat kita ya. Tepuk tangan dulu. Ya hebat ya. Tes pertumbuhannya berubah dari dia lahir sampai menjadi kupu-kupu dewasa berubah ya. Berubah dari ular berubah dari kepompong berubah jadi kupu-kupu muda, kemudian kupu-kupu dewasa. Oke. Daun hidup ini adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui oleh makhluk hidup secara hubungannya. Kemudian, nah, ini yang dinamakan metamorfosis. Metamorfosis merupakan suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau peneta ya. Itu yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, seperti kupu-kupu dengan kan. Nah sekarang daur hidup hewan terbagi atas 2 ya. Kemudian daur hidup ayam, apalagi? Kucing, apalagi? Ikan, burung, fosil. Kemudian, nah ini contoh telur berkembang biak menjadi anak ayam, menjadi anak ayam muda, kemudian menjadi ayam dewasa. Ini yang merupakan hewan yang tanpa metamorfosis. Kemudian hidup yang dengan metamorfosis terbagi atas 2. Apa-apa? Daun hidup yang dengan metamorfosis terbagi atas 2 apa? Metamorfosis apa? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Tidak sempurna. Metamorfosis yang sempurna itu yang seperti Ibu jelaskan sebelumnya, bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk ya. Kemudian metamorfosis yang tidak sempurna, bentuk tubuh hewan saat lahir tidak dewasa. Contohnya seperti belalang ya. Belalang dari telur berubah dari
kemudian akan menetas menjadi ulat. Ulat yang menempel di daun ya. Kemudian dari ulat akan berubah menjadi kepompong. Kemudian dari kepompong menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita coba. Selamat pagi, tahukah kalian dari jenis kata setelah 10 hari? Telur itu menetas menjadi burung yang hidup di air. Oleh karenanya, burung memiliki insang. Dan 3 minggu kemudian, tumbuhlah kaki 2. Jangan dulu buat kelompok satu. Siapa lagi selain dari kelompok satu? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok tiga, jadi daun hidup katak itu tempat berkaki kemudian menjadi katak muda dan terakhir adalah katak daun hidup kupu-kupu dan katak kemudian ditempelkan di kertas ya. Yang benar, daun hidup belalang. Telur belalang berasal dari hasil pembuahan dan telur betina oleh belalang jantan. Telur yang dihasilkan tersebut kemudian diletakkan oleh belalang betina pada bermacam-macam tempat, seperti dedaunan. Kalian membuat setiap kelompok membuat perbedaan cara daun hidup katak dengan kupu-kupu ya. Dibedakan di situ cara bagaimana cara berkembangbiakannya katak dengan kupu-kupu. Kemudian digunting, kemudian ditempelkan di kertas yang sudah dibagikan tadi. Silakan. Itu
Iya. Ya. Itu yang ini baru. Itu baru dua bar pasti. Tidak usah kasih kejar ya, gunting. Sudah? Masih semangat? Ya. Halo? Ya. Nah, sekarang dari penjelasan dari pertama sampai kita dengarkan ya. Coba kelompok mana yang bisa menyimpulkan? Nah, coba kelompok satu Dinaya berdiri. Metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan wujud dari lahir sampai dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, perubahan dari lahir sampai dewasa tidak begitu tampak. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Kemudian kelompok ada tambahan dari kelompok lain? Kelompok 2 atau kelompok 3? Ya. Ibu akan melengkapi kesimpulan dari kelompok 1 ya.
yang sangat berbeda dari usia muda ke usia dewasa, sedangkan metamorfosis tidak sempurna perubahan tubuh tampak dari luar dari usia muda ke usia dewasa. Perbedaannya tidak begitu tampak ya. Jadi adik-adik sudah bisa membedakan mana hewan yang metamorfosisnya sempurna dengan tidak sempurna ya. Dari mata pelajaran ini adik-adik sudah paham? Ya. Ya. Demikian berakhirlah pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas evaluasi ya. Silakan menulis ya. Ibu akan bacakan soalnya. Nomor 1. Nomor 1. Apa perbedaan daur hidup belalang? Apa perbedaan daur hidup belalang? Apa perbedaan daur hidup belalang dengan kupu-kupu? Daur hidup belalang dengan kupu-kupu. Oke? Nomor 2. Daur hidup belalang dengan kupu-kupu. Yang kedua, buatlah daur hidup hewan tumbang. Daur hidup hewan tumbang. Oke, silakan kerjakan. Berakhirlah pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu akan akhiri, kita menyanyikan lagu dulu ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Ya, tetap semangat ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar ya. Tapi sebelum kita belajar, Ibu akan mengambil absen dulu ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang sakit? Ya, kalau yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali sekolah seperti biasa ya. Nah, sekarang kita akan berdoa ya. Coba Naya pimpin doa dulu ke depan.